Selamat pagi jemaat yang terkasih. Kita bersyukur untuk pagi hari ini dan selamat datang di dalam ibadah yang disiarkan secara daring dari Gereja Kibai Jemaat Balangbodong. Dan bersama-sama kita memulai akan ibadah kita dan sambil memuji Tuhan dari pujian Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita ulangi pujian ini, datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita mengambil waktu secara pribadi dan kita menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita selanjutnya akan dipimpin oleh liturgis Saudari Paramita Bana. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur pagi hari ini atas kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang boleh terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini, saya dan Bapak Ibu akan siap memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita siap untuk beribadah bersama. Dan saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri, kita mulai beribadah dan kita menyanyi dari pujian kita yang mengatakan, mulia sembah Raja mulia. Mari kita katakan, mulia sembah Raja, mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Kita agungkan Tuhan kita sembah Dia dalam ibadah kita. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa.
dari surga, datang untuk setiap umatnya. Kami puji Engkau, kami tinggikan Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kembali kita katakan pujian ini. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus pujian, hormat dan kuasa. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Katakan dipuji, ditinggikan nama Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Doa foto oleh Bapak Pendeta sampai di MTH. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, pagi hari ini kami bersyukur oleh kasih setia Tuhan kami dapat bersama-sama datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami bersama hari ini. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah penyembahan kami dari awal sampai selesainya. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kembali kita memuji Tuhan dan kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 157. Haleluya, puji Tuhan. Pujian hormat pada anak Allah, bagi kiamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya.
kembali mempersilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan masuk dalam pengakuan iman kita. Mari dengan hati dan mulut kita berkata, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita bawa segala pergumulan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di dalam tangan Tuhan ada jawaban yang betul-betul yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan buat baik dalam hidup kita. Mari kita pakai waktu dan cara Tuhan untuk mengatasi segala masalah dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya itu, kita akan kembali memuji Tuhan dari pujian kita, dari nyanyian kemenangan iman nomor 201, dan doa syafaat sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji Tuhan. Ku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kepada hambanya kami persilakan.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah bakti di dalam anak-Mu Yesus Kristus, di hadapan tahta kekudusan-Mu di pagi yang indah ini, kami dari seluruh umat ketebusan-Mu di tempat ini datang mempersembahkan tubuh jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu, karena Engkau Allah yang baik, Gembala agung yang setia dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sedetik pun di dalam perjalanan kehidupan ini, sehingga pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami bersama dengan umat Tuhan ada bersama-sama di hadirat-Mu, menyembah dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang begitu berharga yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kerinduan yang Tuhan tanamkan di dalam diri seluruh jemaat-Mu. Sekalipun sampai pada hari ini beberapa di antara jemaat Tuhan masih harus beribadah di rumah mereka masing-masing oleh karena situasi dan kondisi yang terjadi. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah umat-Mu. Dan biarlah setiap umat Tuhan yang sedang duduk menyembah Engkau pada saat ini betul-betul menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Saat ini kami bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau boleh mengasihi jemaat-Mu ada di antara mereka yang minggu lalu dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Terima kasih jemaat-Mu yang bepergian, Tuhan telah tolong mereka dan bawa mereka kembali ada di kota ini, kembali berkumpul dengan keluarga dan jemaat-Mu. Terima kasih kami persembahkan kepada-Mu bahwa Engkau boleh memberikan penghiburan kepada jemaat Tuhan yang dalam keadaan duka cita. Kami persembahkan syukur kepada-Mu. Beberapa di antara jemaat Tuhan yang Engkau izinkan boleh mengalami pertambahan usia di minggu yang lalu dan minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Benediktit Patandean, Bapak Alex Tan, Bapak Dian Selo, Ibu Katrina Lumba, Bapak Dedi Daniel, Ibu Adriana Julius, Kaiden David Barana, Saudara Sandi Yuda, Bapak Baron Tendean, Saudara Riki Kurapa, Bapak Esron Randan, Saudara Yunda Sambara, Saudari Sevanya Reskiana, Ibu Veronica Kanter, Saudara Thomas Tandipasang, Bapak Wiryadya Dinata Sulaiman, dan Saudara Yanes Dadali. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau boleh mengasihi mereka dan menuntun mereka dalam menjalani hari-hari hidup mereka, sehingga tepat Tuhan boleh izinkan mengalami pertambahan usia. Biarlah kesempatan yang Tuhan masih percayakan dalam menjalani umur panjang, mereka akan sungguh-sungguh untuk mendahulukan Engkau dalam seluruh langkah kehidupan mereka. Buatlah segala sesuatu yang mereka lakukan, kerjakan berhasil dengan baik. Dan biarlah mereka boleh merenungkan dalam kehidupan mereka bahwa semua itu karena anugerah Allah. Mereka boleh menikmati usia pemberian Allah. Saat ini Tuhan kami datang bersyukur kepada-Mu. Pelayanan boleh berjalan dengan baik sampai pada hari ini. Dan kami bersyukur bahwa COVID tidak menghalangi umat-Mu dan pelayanan di tempat ini berjalan dengan baik. Saat ini Tuhan kami datang berdoa, mendoakan beberapa di antara jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa mendoakan hamba-Mu Bapak Peter Bana, Ibu Esther Duma, Ibu Buya, Ibu Salan, juga beberapa orang tua kami yang dalam keadaan kurang lemah karena dalam kondisi fisik karena usia. Berdoa untuk Ibu Randa, Ibu Boko, Ibu Limbu, Ibu Lumba. Kami datang berdoa kepada-Mu Bapa di sorga. Untuk Ibu Jane Kristomus yang juga sampai hari ini masih dalam keadaan sakit. Beberapa di antara jemaat Tuhan yang dalam tahap pemulihan kesehatan. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu sembuhkan mereka. Kuatkan mereka dan teguhkan iman mereka kepada Tuhan. Sehingga dalam menghadapi kenyataan yang terjadi, penderitaan, kesakitan, mereka tidak akan goyah, mereka tidak akan lemah dan putus asa. Tetapi mereka boleh meyakinkan dalam diri mereka bahwa sesungguhnya Tuhan baik. Dan di dalam menghadapi kenyataan yang terjadi dengan kondisi fisik yang semakin hari semakin lemah, dan juga dengan kondisi penyakit yang menderita, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka. Berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan akan terus menolong mereka dalam menjalani masa tua mereka yang sekalipun penuh dengan kesusahan dan penderitaan, tetapi janji-Mu akan menjadi bagian mereka bahwa Engkau Allah yang tetap sama dari dulu sampai selama-lamanya, adalah Allah yang terus menggendong dan menopang mereka. Dan biarlah mereka tetap kokoh dalam iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Pada kesempatan ini Tuhan kami datang berdoa kepada-Mu, mendoakan jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang menjalani masa kehamilan.
Kiranya Tuhan akan terus memberkati sehingga mereka boleh melahirkan dengan selamat pada waktunya nanti. Yang bergumul dengan keturunan, berkati kandungan para ibu-ibu yang ada sehingga mereka boleh mendapatkan keturunan dan akan membawa kebahagiaan tersendiri di tengah-tengah rumah tangga. Kami berdoa mendoakan yang bergumul dengan lapangan pekerjaan. Siapkanlah tempat di mana mereka boleh menerapkan disiplin ilmu yang Engkau telah percayakan, seturut dengan waktu yang asalnya dari Tuhan. Begitupun pemuda-pemudimu dan jemaatmu yang bergumul dengan pasangan hidup. Tuhan tolong dan Tuhan akan menyiapkan yang sepadan dan seiman dengan mereka. Kami datang berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami oleh karena ada di luar kota Makassar karena tugas dan pekerjaan yang Allah percayakan. Kiranya Engkau yang akan menjaga dan memberkati mereka. Buatlah segala sesuatu yang mereka lakukan, kerjakan berhasil dengan baik. Dan ajarlah setiap jemaat Tuhan untuk terus setia mengandalkan Engkau dalam seluruh laku langkah kehidupan mereka. Sehingga sekalipun berpisah dengan kami, tetapi kami akan tetap satu dalam doa dan iman kepada Tuhan saja. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan saat ini untuk pemuda-pemudimu di tempat ini yang sedang menuntut ilmu, baik yang ada di kota ini maupun di luar kota Makassar, bersama dengan putra-putri jemaat Tuhan mulai dari tingkat TK sampai di perguruan tinggi. Kami mohon kiranya Engkau yang akan memberikan kecerdasan kepada mereka, semangat di dalam belajar, sehingga mereka boleh berhasil meraih apa yang dicita-citakannya. Begitupun anak-anak jemaat Tuhan yang masih kecil, kiranya Engkau yang akan memberikan kekebalan tubuh, sehingga terus bertumbuh menjadi besar di dalam kasih karunia Allah saja. Kami berdoa kepadamu untuk rumah tangga setiap jemaatmu di tempat ini. Kiranya Engkau yang akan memberkati, sehingga dalam rumah tangga jemaatmu di sini, berkat-Mu akan melimpah. Terlebih di dalam rumah tangga jemaat-Mu, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Mereka boleh memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kami berdoa dalam pekerjaan masing-masing, dimanapun mereka Tuhan telah tempatkan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang Engkau percayakan bagi setiap jemaat-Mu. Mampukan jemaat-Mu untuk betul-betul menunaikan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, menekuni karir yang Allah percayakan dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Biarlah lewat pekerjaan-pekerjaan mereka boleh menikmati kasih dan berkat-berkat dari Allah sendiri. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini untuk semua guru-guru sekolah minggu yang ada di sini, persekutuan guru-guru sekolah minggu, pengurus persekutuan intra gerejawi, dan juga badan pengurus majelis jemaat, koster, tata usaha, pemain musik, tim multimedia yang ada. Kiranya Tuhan yang akan memperlengkapi dengan hikmat wibawa surgawi daripadamu, sehingga kami terus bergandengan tangan dalam melayani Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang Allah percayakan demi untuk kemajuan pelayanan di tempat ini. Terlebih membangun iman rohani setiap jemaat Tuhan di sini. Kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja, kiranya Tuhan akan terus campur tangan berbagai cara untuk pencarian dana di tempat ini. Kiranya Tuhan akan membuka jalan, menyiapkan berkat-berkat-Mu sehingga pada waktunya nanti gedung gereja ini akan terselesaikan dengan baik. Kami berdoa untuk panitia yang ada, kiranya Tuhan tolong sehingga mereka mampu untuk memikirkan akan pembangunan, kelanjutan pembangunan gedung ini ke depannya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pada saat ini untuk Yayasan Panti Asuhan Titipan Kasih. Berkati hamba-Mu Ibu Frederika sebagai penanggung jawab, berkati dalam tugas dan pekerjaan, berkati dalam rumah tangga, berkati semua anak-anak kekasih yang ada di Panti Asuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan akan pembangunan rohani jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati semua bentuk pelayanan yang dilakukan. Kiranya Engkau pun yang akan memberkatinya, sehingga setiap jemaat Tuhan yang mendengar, melihat dan membacanya, mereka boleh dibangun lebih dewasa lagi di dalam iman dan pengharapan serta kasih mereka kepada Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan pada saat ini untuk badan pengurus majelis jemaat lokal, badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis. Kiranya Tuhan akan memberkati semua pengurus yang ada sehingga mampu untuk bekerja dengan baik, dan semua yang diprogramkan secara khusus dalam organisasi kami akan terwujud dengan baik, dan ke depan akan terus ada terwujudnya misi dan misi Gereja Kibait. Kami berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, sehingga mereka betul-betul melaksanakan tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan sebagai wakil Allah di dunia ini. Dan dengan demikiannya Tuhan, kesejahteraan dan ketenangan, keamanan akan terus tercipta di negara kami. Kami masih bebas dan leluasa untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini,
mendoakan beberapa di antara hamba-hambamu yang tengah sampai pada hari ini masih dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Olvi, Bapak Pendeta Andarias Roma, Bapak Pendeta Agustinus Pabilang. Kiranya Tuhan akan menjamah dan memulihkan mereka sekalian, sehingga mereka boleh memperoleh pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Mereka akan kembali sehat kuat untuk menunaikan tugas pekerjaan, pelayanan di setiap gereja lokal yang di mana Tuhan telah tempatkan mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini untuk seluruh jemaat Tuhan, siap untuk memasuki minggu yang baru dengan berbagai kesibukan dan berbagai pergumulan. Dahului seluruh laku langkah setiap jemaat-Mu, sehingga mereka terus berjalan di dalam rel kebenaran Tuhan. Berkat-berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan akan selalu mereka nikmati dan rasakan. Secara khusus sampai hari ini kami masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu sehingga virus ini akan berlalu seturut dengan kehendak dari Allah sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, ini permohonan kami. Kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Kita sambut firman Tuhan dan saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 262. Ku dikasihi Yesus. Ku dikasihi Yesus, itulah firman Allah. Ku kecil serta lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus kasihlah. Yesus kasihlah. Yesus kasihlah. Besarlah kasih-Nya. Tuhan sudah matilah, surga pun terbukalah, dosaku dihapuskan karena Yesus kasihlah. Yesus kasihlah. Yesus kasihlah. Yesus kasihlah. Besarlah kasih-Nya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami bersama, di mana kami siap untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dengan sebaik-baiknya, dan di dalam semua itu Tuhan kami dapat bersama-sama menikmati berkat-berkat-Mu dari dalamnya. Hamba-Mu yang Tuhan pakai hari ini, pakai dengan kuasa-Mu sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menjadi alat-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Satu sukacita bagi kita bersama tatkala kita dapat bersama-sama beribadah, secara khusus kita dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baik jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-36. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-36. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacakan kepada kita sekalian firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan
dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita akan merenungkan satu tema: menang dalam perjuangan iman. Menang dalam perjuangan iman. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, siap atau tidak siap, kita sedang ada dalam menjalani perjuangan iman. Mengapa? Karena kita hidup bagi Kristus dan bukan bagi dunia ini. Sehingga betapa beratnya perjuangan yang harus kita jalani. Karena kita masih hidup di dalam dunia yang mana keinginan dan kehendaknya sangat bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Disinilah tantangannya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apakah kita yang hidup di dunia ini hidup menuruti dunia dengan segala keinginannya, atau kita hidup di dunia tetapi kita hidup bagi Kristus, hidup menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, perjuangan kita dalam iman bukanlah perkara yang mudah, karena begitu banyaknya ancaman, cobaan, godaan yang siap menjatuhkan dan mengalahkan kita dalam perjuangan iman kita. Supaya kita bisa menang dalam perjuangan iman, maka kita harus memenuhi dan melakukan syarat-syarat untuk menang dalam perjuangan iman. Apakah syarat itu? Kita akan belajar bersama. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dan laksanakan supaya kita bisa menang dalam perjuangan iman. Syarat yang pertama yaitu terdapat dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Syarat yang pertama supaya kita menang dalam perjuangan iman kita adalah tetap bertahan sampai pada kesudahan. Tetap bertahan sampai pada kesudahan. Dalam ayat ini dikatakan teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan kita yang semula. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertahan di sini bukan hanya bertahan sebentar atau bertahan setengah jalan, tetapi dikatakan bertahan sampai akhir hidup kita. Karena perjuangan kita, perjuangan iman kita adalah sampai akhir hidup kita. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani ini mengingatkan dan memotivasi kita supaya kita jangan melepaskan kepercayaan kita karena besar upah yang menantinya. Itu terdapat dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35 tadi. Untuk bisa bertahan sampai pada kesudahannya, maka kita harus memiliki ketekunan. Dan di dalam ketekunan itu ada ketaatan yang sungguh-sungguh di dalam menjalani apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Ketekunan dalam melakukan kehendak Allah,
tentunya tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ada banyak persoalan, ada banyak godaan yang akan menggodai kita, yang akan mempengaruhi kita untuk tidak bertahan sampai pada kesudahannya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ketekunan dalam melakukan kehendak Allah itu harus kita wujudkan, sehingga kita tetap memegang teguh iman kita sampai pada akhirnya. Orang yang tekun dalam iman tidak akan pernah berhenti melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya, karena matanya tertuju hanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, itu yang akan kita lakukan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, itu yang akan kita wujudkan di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam seluruh hidup kita. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita harus bersama-sama terus memegang teguh iman kita dari awal. Apa yang telah kita yakini tatkala kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu harus kita pegang teguh sampai akhir hidup kita. Walaupun mungkin banyak orang yang mencibir kita, banyak orang yang mencoba mempengaruhi kita, banyak ajaran-ajaran yang mencoba untuk membuat iman kita itu bisa saja menjadi lemah. Tetapi dikatakan di sini, di dalam pembacaan kita tadi, supaya kita tetap berpegang teguh sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tentunya hal ini tidak mudah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi bila kita berkomitmen di hadapan Tuhan, bila kita mau menang dalam perjuangan iman, tidak ada hal yang lain, tidak ada tawar-menawar lagi selain kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dan sehingga kita tetap bertahan sampai pada kesudahan. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, menang dalam perjuangan iman menjadi satu kerinduan kita di dalam hidup menyembah Tuhan, di dalam hidup beriman kepada Tuhan. Sehingga semakin kita tekun, semakin kita menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Asalkan kita tetap memegang teguh keyakinan atau kepercayaan kita kepadanya, dengan menunjukkan kesungguhan kita dalam melakukan apa yang diperintahkan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jika hal ini kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka anak-anak kita sebagai anak-anak Tuhan dalam perjuangan iman, kita tidak akan gampang untuk jatuh. Kita tidak akan gampang untuk dipengaruhi oleh ajaran sesat dunia ini. Kita tidak akan gampang untuk diombang-ambingkan oleh cerita-cerita, dongeng-dongeng, atau hal-hal yang lain yang bisa saja membuat kita keluar dari apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kita bisa saja tidak lagi mempercayai apa yang tertanam di dalam pengajaran yang benar dari kebenaran firman Tuhan itu. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, jika kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kita sudah mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, maka bukan hanya kita bisa bertahan, tetapi kita bisa mewujudkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Terlebih, Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan di dalam perjuangan iman kita. Yang kedua, syarat yang kedua terdapat dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima bagian B.
Syarat yang kedua terdapat dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima bagian B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Syarat yang kedua yang harus kita miliki dan harus kita lakukan supaya kita bisa menang dalam perjuangan iman kita adalah tetap mengandalkan penyertaan Tuhan. Tetap mengandalkan penyertaan Tuhan. Dalam nats ini mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Namun terkadang kita seperti bangsa Israel. Tatkala Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka memandang penyertaan Tuhan itu sama dengan berkat dan kemenangan, sehingga tatkala kedua hal ini tidak terjadi dalam hidup mereka, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai merasa bahwa penyertaan Tuhan itu hilang dari kehidupan mereka. Tuhan meninggalkan mereka. Namun sesungguhnya jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tidaklah demikian. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Hanya mereka saja yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan apa yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, di sini dikatakan tadi bagaimana kita tetap mengandalkan penyertaan Tuhan itu, yaitu bagaimana kita percaya bahwa apa yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan yang sempurna itu tidak akan pernah berubah oleh keadaan atau kondisi yang kita alami. Penyertaan Tuhan yang ajaib itu tidak akan pernah dipengaruhi oleh apapun juga di dalam hidup ini. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah kita ragu akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita takut akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tatkala Tuhan sudah berjanji menyertai kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita melangkah dan berjalan sendiri dalam hidup ini. Oleh sebab itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, supaya kita bisa tetap mengandalkan penyertaan Tuhan dalam hidup ini, kita harus terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, terus setia kepada Dia, terus percaya bahwa segala janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Terus belajar mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, sehingga apa yang Dia nyatakan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah ragu sedetik pun. Walaupun mungkin bertentangan dengan pikiran kita, walaupun mungkin bertentangan dengan keinginan kita, walaupun mungkin bertentangan dengan harapan kita, kita tetap percaya dan kita tetap mengandalkan penyertaan Tuhan. Itu luar biasa, itu terpercaya, dan itu tidak akan pernah mengecewakan dalam hidup kita. Bagi dunia ini banyak hal yang dapat kita andalkan, namun tidak ada yang memiliki jaminan melebihi penyertaan Tuhan yang telah membuktikan kasih-Nya bagi kita. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tetaplah andalkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga sesulit apapun kondisi hidup kita, sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, bahkan sesulit apapun perjuangan iman kita, tatkala kita tetap andalkan penyertaan Tuhan, kita pasti menang karena Tuhan menyertai kita. Kita pasti menang karena kita percaya dengan sungguh bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita
dan Dia akan menuntun kita kepada kemenangan yang ajaib itu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh dan tidak bisa lagi bangun, tetapi Dia akan menyatakan kuasa-Nya. Sekalipun kita jatuh, Dia akan mengangkat kita, Dia akan menolong kita, Dia akan memberikan kita kemenangan di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Allah, karena Ia adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat ini. Kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kerinduan kami Tuhan, biarlah kami dapat memiliki kekuatan di dalam menjalani dan melewati perjuangan iman kami, sehingga kami dapat menang di dalam setiap perjuangan iman kami. Maka dari itu Tuhan, tolong kami, sehingga kami dapat bersama-sama tetap bertahan sampai akhir hidup kami, dengan memegang teguh kepercayaan kami kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan melayani Tuhan dengan setia. Lebih daripada itu ya Tuhan, kami juga rindu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami dapat bersama-sama menjalani dan melewati hari-hari kami dalam Tuhan, sehingga kami terus mengandalkan penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sesulit apapun persoalan yang kami hadapi, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Walaupun mungkin saja kami tidak bisa mengerti dan memahami dengan baik, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan itulah yang akan berlaku di dalam segala segi kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam sepanjang kehidupan kita terus merasakan akan berkat Tuhan. Dan mari kita memberikan yang terbaik, kita akan menjalankan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 234. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayatnya yang ketiga. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat-Nya tidak terlebih, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Doa persembahan Ibu Pendeta Marcelina dengan kasih kami persilahkan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau selalu memberkati seluruh jemaat-Mu dalam berbagai tugas, pekerjaan, dan usaha yang mereka kerjakan. Engkau selalu peduli ketika mereka berseru kepadamu dan mempercukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka, baik kebutuhan secara jasmani terlebih kebutuhan rohani. Dan dengan penuh sukacita jemaat-Mu datang mengulurkan tangan mereka pada saat ini, membawa persembahan mereka kepadamu sebagai tanda ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Terimalah seluruh bentuk persembahan umat-Mu pada hari ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Dan biarlah dengan pemberian umat-Mu pada hari ini tidak akan menjadi kekurangan kepada mereka, tetapi akan menjadi pintu berkat Tuhan mengalir terus dalam kehidupan jemaat Tuhan.
Tuhan. Yang masih sisa pada kami sekalian, kiranya mampukan kami untuk menghargai dan mempergunakan setiap berkat Tuhan dengan baik, hanya untuk memuliakan akan nama Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu, berkati studi mereka, berkati pergumulan jemaat-Mu di sini, sehingga di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu di sini, ketika mereka menikmati keberhasilan, mereka akan sungguh-sungguh senantiasa tahu, bersyukur, dan berterima kasih, dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kuduskan persembahan ini Tuhan, agar dipakai di dalam pelebaran Injil-Mu. Di dalam nama Yesus kami berserahkan persembahan umat-Mu ini. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, berjalan terus bersama Tuhan. Di jalan Tuhan, kita akan terus diiring oleh Tuhan Yesus dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 286, sepanjang jalan Tuhan pimpin, dan saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Berjalan terus bersama Tuhan, melangkah dengan iman. Di jalan tubuh diiring oleh Yesus Tuhan. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Doa berkat Bapak Pendeta Sami di MTH. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sampai saat ini Tuhan tetap menyertai kami, sehingga dalam seluruh rangkaian ibadah kami dapat memuji memuliakan Engkau. Kami dapat membawa kehidupan kami untuk menyembah dan menyenangkan hati-Mu melalui ibadah kami. Kiranya penyembahan kami ini berkenan kepada Tuhan, dan naik menjadi korban syukur yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan saja. Dan akhirnya jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupan-Mu, lakukanlah firman-Nya dengan penuh kesetiaan, dan arahkan hati-Mu kepadanya untuk menerima berkat-Nya. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Silakan duduk kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama kami di Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Kami mengucapkan selamat berbakti, bersama kita tumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Informasi gereja dalam sepanjang minggu ini, Jumat 26 Maret 2021, ibadah persekutuan doa di gereja pukul 18.00 WITA. Sabtu 27 Maret 2021, ibadah pemberkatan nikah antara Saudara Fransiskus Eskom dengan Saudari Steviria Ishak SE.AK di gereja pukul 11.00 WITA. Minggu 28 Maret 2021, ibadah umum 1 dimulai pada pukul 06.30 WITA, ibadah umum 2 pukul 10.00 WITA, ibadah umum daring via YouTube tetap disiarkan, ibadah remaja pukul 16.00 WITA, ibadah sekolah minggu secara daring dimulai pada pukul 08.00 WITA. Akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus pada hari Minggu 28 Maret 2021. Demikianlah informasi gereja kita sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Gembala sidang, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu dan minggu ini. Dan sebagai ayat firman Tuhan terambil dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, kita bersama-sama kembali memuji Tuhan dari pujian bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus Habib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.